Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama seneng, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama seneng, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini kiai Longko. Oke. Rodo angel cari yang seperti ini. Waduh. Kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Wih. Lakukan hawamu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Waduh. Nah, Jini hati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah kalau saya mijeti cucunya senang, si bae yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Nyambung ya tetap orang nyambung. Siki Nopel Ali terus ngomong, kalau mau tahu keturunan Nabi asli, tanyakan saja dia punya paspor nasab apa tidak. Paspor nasab. Kalau dia punya paspor nasab begini yang warna hijau, kata Nopel Ali terus Solo, maka dia turunan Nabi asli. Kalau dia tidak punya paspor nasab begini, berarti dia palsu. Itu aja. Rainira senajan paspor nasabnya asli, are cucu Nabi palsu mah palsu, Mbak. Nggih, Gus Miftah. Ini kayak Balawi Gus Miftah nih. Oh, berarti Gus Miftah ini KH. KH itu ada Kiai Haji, ada Ki bin Halu. Jadi zaman sekarang ada orang pakai KH anu misal. Jangan langsung oke Haji, belum tentu. Bisa jadi KH itu Ki bin Halu. Wis jelas-jelas dudu putune Kanjeng Nabi, ngajak-ngajak wong kon ngeyakini iku putune Kanjeng Nabi, duraka iku. Iya, duraka. Duraka, dosa, kualat. Ngapune sing kualat Imaduddin Al-Kabur itu kualat itu. Kualat bagaimana? Kewajiban kita, wa min huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi. Haknya Nabi itu adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya Nabi. Bagaimana cara kita mencintai Nabi dan ahli baitnya? Kita jaga keturunan Nabi. Jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi, membawa nama Nabi, kemudian memalukan Nabi karena akhlaknya. Yang satu ada yang mabok, yang satu ada yang zina, yang satu ada yang sodomi, yang satu ada yang dawir, yang satu ada yang ngerampok, yang satu ada yang marah-marah melulu, yang satu ada caci maki Gus Dur, yang satu ada caci maki Mbah Hasyim, yang satu ada caci maki NU, yang satu ada caci maki Ansor, yang satu ceramah katanya anak-anak orang-orang Islam tidak boleh masuk Ansor. Lah mekonon itu masih dibelani sebagai putune Kanjeng Nabi. Aneh zaman si Kiki KH itu Bin Halu. daripada KH Ki bin Halu, lebih baik HK hampir Kiai. Hampir Kiai. Gus-gus itu adalah HK hampir Kiai. Tapi kalau KH belum tentu Kiai Haji, bisa jadi Ki bin Halu. Ya Ki bin Halu itu dia bukannya membela kiai-kiai pribumi, bukan membela kiai-kiai Nusantara, bukan ngebela kiai-kiai kampung, tapi ngebelanya Kabib. Iku arane KH, artinya Bin Halu. Bin Halu. Ngaku wong NU, tapi orang demen ning kiai NU. Buktinya nanti orang demen kiai NU. Kuat kiai NU iku dudu sing dadi pengurus doang. Sing dadi pengurus 0, sekian persen, betul? Yang jadi NU itu kiai-kiai kampung sing ngajar Fathul Qorib ning musola, sing ngajar Fathul Mu'in ning masjid, sing ngajar Nah ini buktinya lagi, tidak bisa dibantah lagi. Halaman 237. Banyak membangun makam. Jadi jangan coba-coba mengelak, saya tahu semua sejarahnya. Makam dirampas, masjid dirampas, terus sejarah, nah ini dirampas, NU dirampas, ayo dirampas, NU dirampas, so, Indonesia sudah dirampas. Bin Yahya semua, ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Orang wedi dosa, tidak takut dosa. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri,
Seperti pementasan wayang. Ono Mbak Alawi wayangan. Ayo. Wes ceken. Ono Mbak Alawi wayangan. Ono Al Irsyad wayangan, wong wayangan haram dari Al Irsyad. Dari Salafi Wahabi. Ya, cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan ummah. Ini loh. Dengarkan baik-baik nggih. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Iki wali songo, dudu Pak Alawi, tapi diakui Pak Alawi iki lho, ngene iki lho jenenge. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Banyak membangun makam. Nek makam pahlawan ini apa-apa aslinya nggih, di tempat TMP, Taman Makam Pahlawan setiap kabupaten kan ada itu. Bangun nggak apa-apa. Tapi yang penting terbuka, harus dijungkup-jungkup. Cukup banyak makam para wali yang telah dibangun atau direnovasi oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Nusantara ini. Makam para wali di kota Pekalongan, 23 makam yang bukan makam wali atau makam Habib Ba'alawi di Pekalongan itu sudah diba'alawikan, dihabibkan. Keliling ke seluruh Pekalongan. Itu masih hitungan kasaran. Hitungan secara keseluruhan, wah lebih banyak lagi. Itu di Pekalongan saja. Belum di Pemalang, belum di Batang, ya, belum sampai Tegal, ya, belum sampai Weleri, ya, ini sampai jajah ke Semarang. Telah dibangun, direnovasi, ya, di antaranya adalah makam Abu Bakar bin Toha bin Yahya. Yahyaisasi. Kayu geritan Kajen Pekalongan. Jadi Kajen itu ada dua. Nek Kayen beda. Kayen itu Pati, Jawa Tengah. Tapi kalau Kajen itu ada Margoyoso Pati, ada Kajen Pekalongan. Beda huruf J dan Y. Kayen. Nek di Kediri itu juga ada Kayen. Kediri ada Kayen. Ya. Makam Mbah Hasan Surgi Jatikusumo Kedung Dowo Pasekaran Batang. Makam Sayyidah Fatimah Randu Songo Wetan Brebes dan lain-lain. Selain itu, Habib Lutfi juga telah membangun dan merenovasi beberapa makam yang berada di kota lain di Pulau Jawa ini, seperti diantaranya makam Habib Umar bin Toha, Indramayu, Jawa Barat, makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah ini, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Ciledug itu juga ada banyak. Ciledug, Cirebon, dan Ciledug, Jakarta. Itu ada juga. Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya, Ciledug, makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong ini loh, KRT Sumodiningrat ini. Sumodiningratnya sekarang disembunyikan, tapi Singobarong. Singobarong itu singo itu pemberani, barong itu sing besar, yang mempunyai sifat pemberani yang sangat besar. Nah, KRT Sumodiningrat. Tapi jari ini Habib Lutfi Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong, Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu dari Hamengkubuwono II. Ngapusi. Nggak pernah Sultan Hamengkubuwono II memiliki menantu yang bernama Habib Ba'alawi. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Teman-teman saya di keraton itu banyak. Nggak ada. Bohong. Penyesatan sejarah ini. Dr. Yasir Arafat, ya, termasuk diantaranya adalah Raden Dibyo Lasmono dan kawan-kawan, ayo gerak. Ada buktinya kok. Ini sudah ada buktinya. Ini bukti tertulis dan ada bukti yang tidak tertulis. Kan jenengan sudah dekat dengan Prof. Peter kan, Kerry kan. Makam Mbah Depok atau Habib Toha bin Muhammad Al-Qodi bin Yahya Semarang, Jawa Tengah. Yang tak lain merupakan menantu Hamengkubuwono I. Gitu ki. Wah, menantunya wakil. Aduh ya Allah, termasuk yang di Kutai Kertanegara, yang di mana-mana itu. Ya Allah, bin Yahya kabeh. Saya mungkin kalau nggak diperjuangkan sekarang ya mungkin KRT Nur Edi Adinegoro
bin Yahya. Nanti kalau saya mati. Bin Yahya semua. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ora wedi dosa. Tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya Allah, takut. Menakutkan. Dosa jariyah itu sampai mati masih dikirimi terus dosanya. Enggak pahala jariyah, enak lah pahala jariyah. Dosa. Walaupun alasannya di sini itu ada PhD dari marga Al-Atas itu yang mendukung bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu memiliki kelebihan dalam meronsen makam, memiliki ilmu. Aduh, uang berpendidikan kok menggunakan ilmu halusinasi. Ya, heran. Saya itu kadang-kadang heran. Kalah kabeh semua. Orang terdidik, orang cerdik, pandai, cendekiawan, semua kalah. Nggak ada yang bisa dan berani meluruskan. Ya, inilah penjajahan yang benar-benar fitnatil mahya wal mamat. Amin fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Ini ada cerita yang lucu lagi, halaman 260. Masalah jin. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin, tapi yang luar biasa, jin tersebut bukan jin biasa. Namun dari golongan jin aulia dan jin yang wali. Mungkin dari planet Azraq sana, planet biru sana mungkin. Setiap kali diobati oleh seseorang, maka doa dan bacaannya dibacanya itu langsung dapat ditirukannya. Karena dia juga hafal doa dan bacaan tersebut. Bahkan ternyata jin tersebut hafal kitab Afdolus Sholawat karya Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Imam An-Nabhani yang mengatakan bahwa Nasabul Alam itu sangat masa paling sahih di dunia. Ya Allah, naudzubillah. Di antara orang yang turut mengobati dan menanganinya adalah Habib Syekh bin Abdullah Bafakih, Masjid Nur Pekalongan, suami dari Bibi Habib Lutfi. Habib Syekh diyakini memiliki keahlian dalam menangani urusan perjinan. Jadi ada khusus masalah menangani jin. Dulu itu sebenarnya Raden Kiai Syarif Rahmat itu juga sering ya ngurusi jin-jin, tapi sekarang sudah enggak lagi. Saya dulu itu ya sering berhubungan dengan jin-jin ya. Tapi yang jenius, bukan jin-jin yang fasikus. Yang mengagumkan saat diobati oleh Habib Syekh. Jin tersebut berkata kepadanya, gini, jin ini ngomong ini loh. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ini namanya memuji-muji dirinya sendiri melalui tulisan dan lisan orang lain. Dia sekarang berada di kholwatnya, maka keluarlah Habib Lutfi bin Yahya dari kholwatnya dan disambut oleh beberapa habib dan ulama seperti Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Kiai Soleh, Kiai Ubaidillah Tegal dan lain-lain. Aduh hebat, Habib Lutfi bin Yahya itu hebat. Sampai jin ditakluk kabeh. Jin Azraq bisa ngomong-ngomong karo sembuar. Gak masuk. Ini jelas ngalem ya, termasuk ngalem itu bahasa Indonesia itu memuji yang berlebihan, hulu. Tangan kanan khodamnya istilahnya, pelayannya Habib Lutfi bin Yahya ini, Habib Muhdor. Nanti ada dua, Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini Muhdor Ahmad As-Segaf. Hati-hati. Marga As-Segaf itu kita harus hati-hati. Pengumuman untuk masyarakat Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Masjid Kebun Agung, Masjid As-Segaf yang dulunya itu namanya Musola Turba namanya. Itu dulu yang merintis adalah Pangeran Niti Adiningrat, Adipati Pasuruan. Anaknya Sultan Pakubuwono ke-2 gitu. Termasuk Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan juga itu dulu yang merintis adalah Mbah Yai Hasan alias Mbah Melajah ya.
dan Pangeran Niti Adiningrat. Yang di Kebun Agung dulu itu ada seorang perantauan Habib dari Seun, Yaman sana, Hadramaut. Ya numpang di situlah ya. Musola Turba dulu ya, dulu nggak terlalu luas sih, 25 lebarnya, 20 panjang ke belakangnya. Terus akhirnya dialih fungsikan setelah Habib Alwi bin Segaf Assegaf dari Seun sana. Ya dulunya ya sering ngaji-ngaji di situ, terus akhirnya meninggal dimakamkan di belakangnya bersama dengan Kiai Haji Yasin. Tahun 1985 mulai ada pengurusan wakaf dan dialih nadirkan akhirnya tahun 2010 ya dirubah menjadi masjid untuk mengikuti nama Habib Alwi bin Segaf Assegaf. Akhirnya dibuatlah nama Masjid Assegaf. Tapi masyarakat di situ belum curiga. Oh, nggak apa-apa kan, di belakangnya ada makam Habib ya. Termasuk orang-orang situ yang menghormati. Kan belum tahu sih. Belum tahu kalau marga Assegaf, Habib Alawi itu bukan keturunan Kanjeng Nabi. Belum tahu. Masih husnudzon. Ya, bahkan sampai sekarang sudah banyak yang tahu ini. Menghubungi saya. Banyak yang menghubungi saya. Lalu benar, setelah sukses ya merantau Habib Alwi bin Segaf Assegaf di daerah Purworejo, kecamatan itu ya, Kebun Agung itu akhirnya dimakamkan di belakangnya. Lalu ayahnya Habib Taufik belum lahir, yang bernama Habib Abdul Qadir bin Segaf Assegaf, katanya itu masih ada hubungan ya, masih ada hubungan saudara. Padahal ketika saya lacak di buku-buku silsilah Abah Buyut marga Assegaf itu nggak masuk, tapi coba di pas-pas no dewe itu nyusul beliau Habib Abdul Qadir itu lahirnya 1320 Hijriah di Seun sana, Hadramaut. Tadi ayahnya, abahnya Habib Taufik yang ketua Rabitul Alawi itu asli kelahiran Hadramaut sana. Lalu karena mendengar kabar kesuksesan marga teman-temannya, saudaranya nyusul ke Pasuruan, jujuk dulu ke Betawi atau Batavia. Lalu sampai ke Surabaya, Pekalongan, Surabaya, sampai ke Pasuruan. Mengikuti leluhurnya. Nah, masih muda, Habib Abdul Qadir itu. Nah, pada waktu itu jujukannya pertama kali di daerah Pasuruan kota ke Habib Ja'far Syekhon Assegaf yang dimakamkan di belakang Masjid Al-Anwar, Pasuruan kota alun-alun itu. Ya, itu Habib Ja'far Syekhon. Mbah Hamid juga, sebelahnya Mbah Hamid, sebelah masih kesananya. Lah, di situ kembali ke Masjid Assegaf. Akhirnya dikuasailah Masjid Assegaf itu oleh Habib Taufik. Mohon maaf, semua pengurus orang asli situ ditendang semua. Akhirnya murni Masjid Assegaf, Kebun Agung. Tak mirip Habib, orang-orang yang dulunya pernah mendirikan pertama kali ngerintis itu gak kanggo wis, gak kanggo. Nah inilah caranya itu seperti itu. Ya, ini kan kita harus waspada. Masjid direbut pertama kali namanya Assegaf. Lalu milik benar-benar Assegaf. Ya. Sama seperti kota. Hall Gresik. Pertama kan begitu. Nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim pudar. Mbah Sunan Giri hilang. Berarti yang murni Sohib Gresik waliullah itu adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Assegaf mana? Ya. Sampai sekarang ketua ya Partai Komunis Sosialis Yaman Selatan itu ya Abdurrahman Assegaf. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi masih ada anget-anget sama Yaman Utara. Nah, kembali ke Masjid Assegaf, Kebun Agung, Purworejo, Pasuruan. Kalau nggak percaya, tanyakan. Saya langsung ke sana. Oh, saya ngatakan kayak gini itu ya berdasarkan penelitian.
Orang-orang sana ya sholat ya boleh, tapi pengelolaan semua dikuasai oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Taufik itu pernah menikah di Jakarta, tapi nggak kerasan hidup di Betawi. Akhirnya kembali ke Pasuruan di mantu Habib Ja'far Syekhon Assegaf. Nah, lalu nanti suatu saat juga Masjid Al Anwar, ya. Karena di belakangnya ada mbah mertua lah, ya. Kan mertuanya Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Mertuanya. Nah, itu lalu Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf mendapatkan putrinya Habib Ja'far Syekhon Assegaf, mempunyai anak, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Kalau 5 itu yang 3 laki-laki, termasuk Habib Taufik itu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan coba-coba mengelak. Oh, saya tahu semua sejarahnya. Oleh sebab itu waspada, waspadalah. Makam dirampas, masjid dirampas, terus sejarah, nah ini dirampas, NU dirampas, ayo. Dirampas, NU dirampas. So, Indonesia sudah dirampas. Indonesia dirampas. Kalau nggak percaya, kalau kita diam saja, kalau nggak percaya silahkan olok-olok saya, bully saya. Kalau seandainya kita nggak berjuang, nggak berjuang. Inilah pentingnya kita belajar sejarah supaya tidak dikibuli oleh orang-orang yang mengaku ahli sejarah, tetapi salah kaprah. Jadinya menyesatkan ummah dan masyarakat. Contohnya adalah buku Cahaya dari Nusantara ini. Ini buku yang saya boleh katakan buku yang menyesatkan. Buku yang menyesatkan. Tidak ada dasar pijaan sejarahnya, tidak ada khatun nasabah dan khatul mu'arrikhin, itu enggak ada. Ngarang-ngarang sendiri berdasarkan mimpi, berdasarkan halusinasi, mungkin juga malihulia. Seperti malihulianya Habib Salim bin Jindan. Ini, kita akan bongkar di mana letak kesalahannya, banyak sekali. Dari sekian halaman buku yang ditulis oleh Mas Muhundor Ahmad Assegaf ini, hanya sekitar 20%-an yang akurat berdasarkan data. Dan herannya nggak ada yang berani mengingatkannya. Padahal buku Cahaya dari Nusantara ini diterbitkan oleh Abna Seiwun, penerbit Abna Seiwun, Jalan Kiai Haji Samanhudi 15 RT 5 RW 6 Pemalang Jawa Tengah, kerjasama dengan Anam Pustaka, penerbit Anom Pustaka, Perumahan Gowasari Jalan Abiyasa 7 Yogyakarta. Ini kerjasama dengan yayasannya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Majelis Taklim Darul Hasyimi sana. Ini sudah diedarkan, dimiliki oleh kebanyakan para pengikut Torekoh, mursyid yang berbai'ah dengan Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Dan bahkan tanggal 30 kemarin, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, itu ada ijazah kubro. Dalailul khairat semua. Siapa yang mengijazahi? Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya. Sungguh-sungguh sangat berbahaya, tapi anehnya kiai-kiai kita tidak waspada. Kiai-kiai kita hanya melihat dohirnya saja. Tidak mampu menganalisa dengan basirohnya. Hanya sekedar lahiriahnya saja. Dengan ilmu yang terlihat mata. Ini saya lihatkan, saya dikirim kawan saya dari Lirboyo, bahwa kemarin itu ada ijazah kubro. Padahal beliau sebenarnya
Habib Lutfi bin Yahya itu tidak berhak untuk menyandang sebagai mursyid Thariqah Syadziliyah. Yang terkenal saat ini Thariqah Syadziliyah itu dipegang oleh Paraan, Temanggung. Pondok pesantren Bambu Runcing, Romo Kiai Haji Muhaiminan almarhum. Sekarang diteruskan oleh putranya dan dikembangkan sampai ke pondok-pondok pesantren yang ada di daerah Temanggung, Magelang, Banjarnegara. Ini benar-benar kita ini tertipu ya. Tapi malu-malu untuk mengatakan bahwa kita ini tertipu, tersipu. Tidak hanya tertipu ya, tersipu juga. Sungguh sangat disayangkan ya. Ulama-ulama kita ini. Saya dikirim kawan-kawan saya yang ada di Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan Muharram 1446 Hijriah, akan diadakan ijazahan sebagai amalan riyadhah yang bersanad kepada Aba Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Daftar ijazah Rotib Kubro, ya paling Rotib Al-Haddad, Rotib Kabut ya. Ini pondok pesantren Lirboyo ini. Rotib Kubro, Manakib Tanwirul Ma'ali, Manakib Nurul Burhan ya, Manakib Syabdul Qadir Jalani. Sholawat Khomsah, Sholawat Ibrahimiyah, Dalailul Quran, Jalbur Rizki, Puasa Dawud. Tanggal dan waktu Ahad pagi pukul 9 WIB, selesai tanggal 30 Juni 2024. Tempat Aula Al-Mu'tamar Lirboyo. Ijazahan dibuka untuk masyarakat umum putra dan putri. Ijazahan tidak diperuntukkan santri yang masih belajar di pesantren. Tapi tempatnya di pesantren. Ini sama saja. Sekelas Lirboyo sudah dikangkangi, dikuasai seperti ini. Bahaya atau tidak kawan? Bahaya atau tidak saudari? Berbahaya. Pondok pesantren besar sudah dikuangkangi semua. Mau apa? Wong memang di sana sudah banyak mantu-mantu dari Habib Alawi. Ini kenyataan, bukan atas dasar kebencian. Untuk membangkitkan kewaspadaan. Kita ini kewalahan, bentengi. Ya. Para pengikut atribut Dajjalun Kadzabun. Ya. Di sisi yang lain kami diserang dari belakang, iri, dengki, pembenci, rasis dan lain sebagainya. Coba, kalau kita diam maka Indonesia tidak akan memiliki arti apapun dibandingkan dalam persaingan dengan negara-negara lain di dunia ini. Kalau di zaman sekarang masih saja bergelut dalam dunia spiritual yang justru mengkungkung akal, ya, maka tidak akan ada kemajuan. Generasi muda kita, ya, tidak hanya yang dewasa dan yang tua, tapi bisa semuanya. Terlambat kita dalam mengejar kecepatan perjalanan teknologi yang semakin tinggi. Ini sungguh boleh saja ijazah seperti ini, tapi cari yang praktisnya saja. Cari yang praktisnya saja, sehingga kita masih bisa bersaing dalam kehidupan bahagia di dunia. Nanti kebahagiaan di dunia ini hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Umat Islam ditinggalkannya hanya sekedar ngurusi spiritual keagamaan saja. Untuk keduniawian umat Islam buta. Lah, ini yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Nah, ini kami akan bedah buku Walisana yang sudah berumur 500 tahunan. Dikarang oleh Kanjeng Susunan Giri yang kedua. 1457 Masehi, dimulai dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang sudah tidak bisa digugat lagi, diarahkan ke Ba'alawi. Ini jelas menyebutkan di saat 500 tahun yang lalu
Dewan Wali Songo tidak pernah mengenal yang namanya Pak Alawi. Karena Pak Alawi itu baru datang dibawa oleh company. Tidak ada hubungannya antara pejuang yang membawa simbol ajaran keagamaan, khususnya agama Islam ke Nusantara ini yang berasal dari Hadrami. Tapi sebaliknya berasal dari campuran antara Iraki, Campa, Samarkandi, dan bahkan dari Makkah wal Madinah, dari Jazirah Arabia, begitu juga sebagian juga berasal dari Iran. Kalau ada ustadz, guru atau kiai kita yang menyampaikan bahwa 165 kiai pada tahun 1962 sudah berkumpul bersama di pesantren Sidogiri sana, lalu memutuskannya bahwa nasab Wali Songo yang ada di Nuswantara ini fix ke Ba'alawi. Jangan percaya. Jangan percaya, itu ulah Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia itu, yang memang sudah menancapkan kekuatannya untuk menghegemoni Indonesia atau Nusantara sejak didirikannya Rabithah Al-Alawiyah dengan 31 doktrin-doktrinnya itu. Di antaranya mencaplok pesantren tertua ya di Nusantara, ya bukan tertua sih, termasuk tua ini, termasuk tua. Pesantren Sidogiri yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Qadiri Al-Hasani. Tapi sudah dimasuki ya, oleh para Habib Ba'alawi untuk dipecah konsentrasi supaya berkiblat ke Ba'alawi sampai ke para kiai. Sampai sekarang ini. Tidak hanya pesantren Sidogiri saja, pesantren-pesantren besar juga diinfiltrasi, dimasuki secara halus. Di antaranya adalah pesantren Al-Falah, Losomojo Kediri, dan pesantren Dayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Dan masih banyak pesantren-pesantren lainnya lagi di seluruh Nusantara ini. Nah, ini kita harus hati-hati, waspada. Jangan sampai terlena. Jika kita terlena, maka bahaya mengancam kita. Tidak ada kata setelah kita terlena terus akhirnya jaya, nggak ada. Pasti akan sengsara sampai anak turun generasi kita. Nah ini, dan sudah sering saya sampaikan bahwa bukan ahli nasab yang menyambungkan Wali Songo, Dewan Para Wali Nuswantara itu ke Ba'alawi, tetapi ahli sejarah yang mengira-ngira bahwa orang yang berwajah seperti Arab itu semuanya dari Hadramaut sana. Karena hanya sekedar asumsi, interpretasi ini, maka menjadi diyakini sampai sekarang ini, padahal tidak benar. Tidak benar. Saya akan nembang sinom yang dikarang 500 lebih tahun yang lalu, yang menandakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu adalah memang terah Rasulullah. Terah Rasulullah. Sinom itu nadanya adalah ini bahasa Jawi Kawi kuno. Jadi terjemahan bahasa Indonesia adalah diceritakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu memang datang mengelana ya dari Samarkand sana menuju ke Campa. Lalu
berkeluarga di sana, memiliki anak, datang ke Jawa. Termasuk beliau adalah dzurriyyah Rasul kita. Terus lagi diteruskan pada bait-bait berikutnya yang berbentuk tembang. Ada sinom, ada dandang gulo, ada asmarandono, ini sebenarnya. Ini Serat Wali Songo